Untuk informasi lain, pemirsa, pagi ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendaftarkan bakal calon legislatifnya dengan diiringi pawai budaya dan juga marching band hingga parade pakaian adat. Ya, PDIP hari ini mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke kantor pusat KPU di Jakarta. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, rombongan PDIP tiba di kantor KPU Pusat Jakarta dengan diiringi pawai budaya, marching band hingga parade pakaian adat. Bang, duduk bang. Woi. Pak, di seluruh Indonesia. Kenapa hari ini Pak? Nanti kita akan Iya, dalam pendaftaran ini Hasto menyampaikan sejumlah perkembangan karena Hasto Kristianto selaku politisi dari PDIP ini menyampaikan pendaftaran bacalek PDIP ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada waktu yang sama. Jadi tidak hanya dari Jakarta, tapi dari sejumlah wilayah-wilayah lain di Indonesia, para perwakilan dari PDI Perjuangan mendaftarkan bakal calon legislatifnya. Bang, duduk bang. Woi. Pak, di seluruh Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru dari KPU Pusat, apakah ada partai lain yang kemudian mendaftar selain PDIP pada hari ini? Kabarnya Nasdem juga akan mendaftar. Kita akan sapa rekan kami, ada Yasin Idris mengabarkan dari sana. Yasin, bagaimana perkembangan terbaru dari sana? Apakah ada partai lain juga ikut mendaftar pada hari ini? Jadwalnya ada Nasdem kalau tidak salah. Ya, Alfat, baru saja tadi sekitar 5 menit yang lalu, petinggi ataupun elit dari Partai Nasdem ini sudah masuk ke ruang tunggu di kantor KPU Pusat Jakarta. Nah, tadi rombongan dari Nasdem ini tiba sekitar setengah jam yang lalu, di mana mereka ini tadinya sempat melakukan semacam atraksi seperti itu dengan membawa iring-iringan, kemudian yang juga dihibur dengan berbagai macam yel-yel yang tepat berada di depan kantor KPU ini. Kemudian setelah ini nanti mereka juga akan melangsungkan pendaftaran di atas di lantai 2. Tadi sebelumnya pada pukul 10 pagi ini juga PDIP sudah melakukan pendaftaran dipimpin langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana tadi Hasto menyampaikan terdapat 580 nama bacalek yang didaftarkan yang terdiri dari berbagai macam profesi, diantaranya adalah akademisi, kemudian artis, seniman dan juga budayawan, kemudian ada juga dari purnawirawan baik itu TNI dan juga Polri, dan juga dari berbagai macam pakar yang ini memang sudah menjadi komitmen dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk melibatkan semua aspek ataupun semua latar belakang sehingga nantinya dapat mewakili Indonesia yang beragam seperti itu. Dan tadi juga Hasto menyampaikan untuk target kemenangan PDIP di Pileg tahun ini itu diharapkan masing-masing dapil ini bisa memenangkan minimal 1 kursi sehingga dapat mewakili semua wilayah di daerah Indonesia. Tadi juga Hasto menyampaikan menyinggung juga soal banyaknya menteri-menteri Presiden Jokowi saat ini dari PDIP yang ikut kembali menjadi bakal calon legislatif, dan Hasto menyampaikan memang ini sudah dibahas di dalam internal PDIP dan sudah diizinkan oleh Ketua Umum juga, diantaranya adalah Puan Maharani sebagai Ketua DPR yang ikut dicalonkan kembali, dan juga ada nama Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang juga ikut dicalonkan kembali. Sementara untuk menteri dari PDIP yang tidak dicalonkan memang difokuskan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan Presiden Joko Widodo bersama dengan Wapres Ma'ruf Amin sehingga nantinya dapat membentuk legasi bagi Presiden Joko Widodo untuk menyempurnakan
menyelesaikan sisa masa jabatannya. Dan untuk Partai Nasdem juga, pemirsa, yang kami dapatkan informasinya, ini diwakili ataupun dipimpin oleh Prananda Surya Paloh yang tadi juga sudah masuk ke dalam ruang tunggu, didampingi juga dengan 9 elit Partai Nasdem. Nantinya mereka juga akan melakukan pendaftaran di sini. Dan kami juga menyaksikan tadi baik itu PDIP maupun Partai Nasdem ini juga diikuti oleh banyaknya kader-kader usia muda di bawah 40 tahun, baik itu mulai dari 25 sampai dengan 30 yang cukup memeriahkan berbagai macam pertunjukan di depan kantor KPU Pusat ini. Di antaranya tadi untuk Partai Perjuangan Demokrasi ini ada Krisdayanti yang kita ketahui sudah ikut juga akan kembali menjadi calon legislatif. Kemudian untuk Partai Nasdem tadi kami melihat ada Coki Sitohang, kemudian Reza Artamevia yang juga ikut meramaikan dalam proses pendaftaran yang ada di KPU ini. Dan informasinya nanti pada pukul 2 siang ini ada P3 yang juga akan ikut mendaftar, dan selanjutnya sekitar pukul 3 sore ada Partai Umat. Namun tentunya nanti kami akan terus memperbarui bagaimana pastinya, sebab terkadang partai ini ada juga beberapa yang merubah jadwal seperti itu. Namun untuk mengingat waktu yang disediakan oleh KPU sendiri akan beroperasi sampai dengan pukul 4 sore nanti. Sementara itu, Alfat. Di pemantauan Anda, mekanisme pengaturan massa sendiri seperti apa? Karena kan masing-masing partai ini membawa massa yang cukup banyak saat pendaftaran. Apakah kemudian berjalan dengan tertib dan lain sebagainya? Ya, sejauh ini berjalan dengan tertib. Ini memang untuk koordinator dari tiap-tiap partai sudah di briefing terlebih dahulu oleh tim keamanan dari KPU supaya bisa mengkondisikan sehingga jalan di depan KPU yang tadinya cuma 2 ruas jalan ini hanya ditutup 1 saja. Nah, ini juga mungkin perhatian bagi Anda masyarakat yang ingin melintas di Jalan Imam Bonjol. Saat ini cukup padat sekali. Ini terjadi antrian kemacetan dikarenakan ruas jalan yang cuma 2 ini menjadi 1 saja. Satunya digunakan oleh mobil-mobil dari partai-partai yang parkir, baik itu dari pendukung, partisipan, maupun dari mereka yang masuk ke dalam perwakilan dari elit partai sebanyak 10 orang. Dan ini juga bekerja sama tentunya dengan petugas keamanan dari KPU yang juga cukup banyak yang menertibkan para simpatisan ataupun pendukung dari partai masing-masing, Alfat. Saya ingin tahu mengenai jadwal pengaturan jadwal pendaftaran ini, apakah diberi waktu 1-2 jam sehingga agar tidak menumpuk atau bagaimana sih, Yasin? Ya, kalau untuk penerimaan mulai dari partai ini datang, menunggu di ruang tunggu sekitar 20 sampai dengan 30 menit, dan proses pendaftaran ataupun penyerahan berkas ini juga berlangsung sekitar 30 menit, artinya sudah 1 jam. Dan nanti ada proses keterangan pers yang disampaikan oleh pimpinan partai ataupun yang mewakili ini juga berlangsung kurang lebih sekitar 30 menit, dan total ini masing-masing partai kalau kami hitung dari PKS kemudian kemarin Hanura ini 1,5 jam dan paling lama adalah 2 jam. Nah, biasanya partai-partai ini seperti tadi dijadwalkan partai PDIP datang jam 10, kemudian Partai Nasdem jam 11, sehingga pada saat partai PDIP ini belum selesai maka Partai Nasdem ini menunggu terlebih dahulu di luar area KPU sehingga di dalam sini tidak padat seperti itu. Dan saat ini pun aksi ataupun semacam atraksi yang dilakukan oleh Partai Nasdem di luar KPU pun masih berlangsung. Dan ini juga diberitahukan juga kepada semua partai agar tidak berbarengan karena memang jadwalnya sudah diatur oleh KPU, siapa yang terlebih dahulu mendaftar, mereka yang nantinya lebih dulu. Seperti itu, Alfat. Yasin Idris mengabarkan langsung dari kantor KPU Pusat di Jakarta.